Oke, lanjut ya anak-anak. Jadi 400 dikurangi 100, 300 ya. Di sini di kolom nilai persediaan 300. Kemudian harganya mengikuti harga yang transaksi pembelian tanggal 15 ya, 83.000 ya. Jadi 300 dikali 83.000 menghasilkan 24.900.000. Oke, paham ya anak-anak? Untuk penjualan di tanggal 19. Kemudian di tanggal 26, kita lihat soalnya dulu ya. Tanggal 26 ada pembelian 300 unit dengan harga 83.000 per unit. Untuk pembelian maka dimasukkan di kolom persediaan masuk ya. Tanggal 26 ya, 300 dengan harga 83.000. Kalian kalikan saja 308 kali 83.000 menghasilkan 24.900.000. Maka di kolom nilai persediaan akhir kalian samakan unitnya 300, kemudian 83.000 samakan ya, 300 dikali 83.000 24.900.000. Yang sisa stok tanggal 19 masih ada ya. Jadi kalian kau turunkan nih 300 stok dari tanggal 19 ya, stok nilai persediaan akhir tanggal 19 300 harganya 83.000 ya. 24.900.000 untuk totalnya. Kemudian di tanggal 28 kita lihat soalnya ya. Tanggal 28 terjadi penjualan 250 unit dengan harga 92.000 per unitnya ya. Jadi untuk transaksi penjualan harga jualnya jangan dimasukkan di kartu persediaan ya anak-anak. Paham ya? Tanggal 28 terjadi 250. Kita masukkan untuk penjualan di persediaan keluar ya. Tanggal 28 250. Ini kenapa bisa langsung dituliskan 250 karena di stok tanggal 19 ini 300 ya. Jadi ada stok 300, kemudian ada penjualan 250. Jadi bisa dituliskan 250 ya langsung ya. Karena stok di tanggal 19 ada sisa stok 300 unit. Jadi kita tuliskan di tanggal 28 terjadi penjualan di kolom persediaan keluar 300 dengan harga 83.000 ya. Jadi 83.000 ini jadi dari harga dari tanggal 19 ya, bukan dari harga jual, bukan dari soal ya, melainkan dari harga tanggal 19 ya nih. 19 ini sisanya 300 dengan harga 83.000. Jadi kalian kalikan saja 250 dikali 83.000 menghasilkan 20.750. Kemudian di kolom nilai persediaan jadi berapa? 300 dikurangi 250 menghasilkan 50 unit ya. Jadi 50 dari mana? Dari pengurangan 300 unit yang tanggal 19 ini kalian turunkan ya ke bawah. 300 dikurangi 250 di tanggal 28 jadi menghasilkan 50 unit. Jadi apabila terjadi penjualan dikurangkan ya. Apabila terjadi pembelian maka akan ditambahkan nilai persediaannya. Paham ya anak-anak? Jadi 300 dikurangi 250, 50 unit dengan harga 83.000. Kemudian totalnya 4.150.000. Kemudian 300 ini sisa atau dari stok tanggal 26 terjadi pembelian ya 300. Kalian pindahkan ke bawah ya, ke bawah 50. 83.000 harganya sama, totalnya jadi 24.900.000. Nah, jadi ini kemudian ya. Oke, kemudian jadi
Stoknya 50 dengan 300 unit ya, stok di tanggal 28. Kemudian di tanggal 30 terjadi pembelian ya, pembelian 500 unit dengan harga 82.000. Untuk pembelian kalian masukkan di kartu persediaan atau di kolom persediaan masuk ya, tanggal 30 500 dengan harga 82.000. Kalian kalikan saja ya, oleh kalian 500 dikali 82.000 menghasilkan 41 juta ya. Nah, di kolom nilai persediaan kalian pindahkan aja 500 kemudian dengan harga 82.000 4.100.000 ya. Kemudian unitnya kalian tambahkan ya. 50 kan tersisa 50 dari tanggal 28 ya. 50 kemudian 300 kemudian 500 dari pembelian tanggal 30 ya 500. Jadi total unitnya 850 unit ya. Ini adalah nilai persediaan akhir ya. Jadi 50 pertama 50 kemudian 300 500 ya. Untuk nilai persediaan akhir unitnya. Kemudian untuk harganya total harganya adalah 70.050.000. Ini untuk kartu persediaan sudah finish ya. Jadi untuk kartu untuk membuat kartu persediaan PD Jaya Sakti sudah selesai. Kemudian yang ditanyakan setelah kartu persediaan adalah harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan ini dari mana? Dari kolom persediaan keluar ya, kalian pindahkan saja dari unitnya, kemudian dari harga satuan, kemudian jumlah totalnya kalian pindahkan semua dari transaksi tanggal awal tanggal 12 sampai tanggal 12, kemudian tanggal 19, kemudian tanggal 28 ya. Jadi untuk harga pokok penjualan kalian pindahkan yang ada di kolom persediaan keluar. Kalian lihat di sini 400, kemudian ada 50 unit, kemudian ada 250, 100, 250. Untuk harga ini kalian samakan yang ada di kolom persediaan keluar ya, harga satuannya ya. Kemudian jumlah totalnya juga kalian samakan yang ada di persediaan keluar, di kolom persediaan keluar. Kalian bisa lihat jadi total unitnya 1050 unit dengan total harga jadi keseluruhan 85.650.000 ya. Jadi untuk harga pokok penjualan PD Jaya Sakti ini total harga pokok penjualannya sebesar 85.650.000 dengan total unit 1050 unit ya. Kemudian untuk laba kotor ya, untuk menghitung laba kotor ini kalian mengambil dari soal ya. Bapak sudah tanda hijau. Jadi transaksi penjualan kalian pindahkan. Di sini ada 3 transaksi penjualan. Ini merupakan laba kotor PD Jaya Saktinya ya. Nah, kalian bisa lihat di sini 450, kemudian 350, 250. Jadi totalnya 1050 unit dengan total harganya 95.350.000 rupiah ya. Jadi apabila laba kotor lebih tinggi dari harga penjualan maka perusahaan ini untung ya. Kemudian untuk mencari persediaan akhir ini kalian mengambil dari tanggal terakhir ya, dari tanggal terakhir di kolom nilai persediaan akhir. Kalian pindahkan saja semua yang ada unitnya di sini ya. Pertama 50, 300, 500. Jadi totalnya
850 unitnya, kemudian total harganya 70.050.000 ya. Kalian bisa lihat, jadi untuk persediaan akhir adalah 850 unit dengan total harganya 70.050.000. Ya, paham ya anak-anak? Kemudian yang kalian kata kunci yang atau yang harus diingat oleh kalian ya. Jadi untuk persediaan apabila di soal ada kata-kata persediaan maka oleh kalian masukkan ke kolom nilai persediaan akhir. Kemudian apabila terjadi transaksi pembalian maka di kartu persediaan kalian masukkan ke kolom persediaan masuk. Kemudian apabila terjadi transaksi penjualan, maka di kartu persediaannya kalian masukkan ke kolom persediaan keluar. Kemudian untuk mencari harga penjualan, ini semua transaksi yang ada di kolom persediaan keluar. Kemudian untuk menghitung laba kotor adalah kalian bisa mengambil semua transaksi penjualan yang ada di soalnya. Kemudian untuk mencari persediaan akhir atau nilai persediaan akhir, kalian bisa mengambil transaksi tanggal akhir yang ada di kolom persediaan akhir nih. Kalian bisa lihat, jadi untuk biru ini harga pokok penjualan, Bapak udah dikasih tanda biru ya. Ini adalah persediaan keluar adalah untuk mencari harga pokok penjualan, kemudian untuk menghitung laba kotor itu mengambil semua transaksi penjualan yang ada di soal, kemudian untuk mencari atau menghitung nilai persediaan akhir adalah di tanggal terakhir ya, transaksi atau jumlah unit dan harga dan total harganya. Oke, sampai sini paham ya anak-anak? Jadi apabila belum paham, kalian bisa japri Bapak ya. Baik, tetap semangat ya anak-anak, walaupun hanya mendengar suara Bapak, kalian insya Allah akan mengerti ya untuk pembelajaran jarak jauh ini. Baik, tetap semangat, usaha tidak bisa mengkhianati hasil. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.